Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Laza Lestari dari kelas Prodi Seni Pertunjukan 3B. NIM 202016141. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pembelajaran dalam strategi belajar mengajar seni. Definisi strategi pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, strategi belajar mengajar adalah sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Adapun pendapat beberapa para ahli yang berkaitan dengan definisi strategi pembelajaran. Yang pertama ada dari Kem, menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Yang kedua ada Dick dan Carey 1985 juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu set materi prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Yang ketiga, dari Kosma, secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya pembelajaran tertentu. Kemudian fungsi strategi pembelajaran. Yang pertama, membantu atau membimbing siswa dalam mempersiapkan fasilitas atau sumber semangat siswa dalam belajar. Di antaranya, menciptakan kondisi belajar untuk meningkatkan perhatian siswa dalam belajar, menunjukkan minat dan penuh semangat yang tinggi dalam mengajar. Yang keempat, mengontrol dan mengelola seluruh aktivitas siswa mulai dari awal sampai akhir pelajaran. Yang kelima, menggunakan berbagai media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan minat siswa. Yang keenam, mengembangkan kegiatan belajar yang memungkinkan siswa dapat melakukannya. Kemudian ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran menurut J.R. David dalam Teaching Strategies for Collins Classroom ialah a way achieving something atau cara untuk mencapai sesuatu. Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Strategi merujuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang tepat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan demikian, suatu strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai metode. Ada beberapa macam metode dalam pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah, kedua demonstrasi, ketiga diskusi, 4 simulasi, yang kelima laboratorium, 6 pengalaman lapangan, 7 brainstorming, 8 debat, 9 simposium atau lain sebagainya. Kemudian ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan seseorang guru dalam mewujudkan suatu metode pembelajaran secara lebih spesifik. Misalnya penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah peserta didiknya terbatas. Kemudian ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, dan metode pembelajaran digunakan bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu yang merujuk pada pandangan terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum di dalamnya mewadahi terjadinya suatu proses, yaitu yang menginspirasi, menguatkan, dan memberikan metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Roy Killer mencatat ada 2 pendekatan pembelajaran, yaitu yang pertama ada pendekatan yang berpusat pada guru, yang kedua pendekatan yang berpusat pada siswa. Definisi dari media pembelajaran ekspositori. Pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dan seseorang kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Menurut Dimyati dan Mujiono dalam bukunya yang berjudul Belajar dalam Pembelajaran, peranan guru dalam strategi pembelajaran ekspositori adalah A. Sebagai penyusun program pembelajaran, yang kedua pemberi informasi yang benar, ketiga pemberi fasilitas belajar yang baik, keempat pembimbing siswa dalam memperoleh informasi. Adapun ciri-ciri dari metode ekspositori, yang pertama guru mengajukan pertanyaan yang membuat siswa berpikir, yang kedua mempersiapkan pertanyaan, yang ketiga mempertimbangkan di mana pertanyaan harus digunakan, yang keempat tahapan mengajar dengan peta konsep,
Yang kelima, guru memberikan informasi melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Yang keenam, siswa mencatat, menjawab pertanyaan atau tugas. Yang ketujuh, konsep sukar melalui proses induktif. Kemudian ada media pembelajaran inquiry learning, adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen, hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Pun peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang membimbing siswa dalam metode inquiry. Guru dapat menggunakan 3 metode. Yang pertama terstruktur, kedua terpimpin, yang ketiga terbuka. Adapun pandangan jika strategi belajar ekspositori dan inquiry diterapkan, penggunaan salah satu metode pembelajaran secara terus-menerus akan membuat siswa menjadi jenuh. Selain penggunaan metode tertentu dalam waktu lama akan menimbulkan dampak negatif, karena setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi bisa saja guru menggunakan metode awal ekspositori, yaitu metode penyampaian secara verbal, kemudian menggunakan metode inquiry, yaitu guru memberikan tanya jawab kepada siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari jawaban dan menemukan jawabannya sendiri. Sekian penjelasan tahapan pembelajaran dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.